Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan kita, SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum, satu-satunya channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP, ayat demi ayat atau pasal demi pasal, yang KUHP baru ini akan berlaku mulai 2 Januari tahun 2026 nanti. Dan kali ini pada video yang ke-314 dan kita akan membahas pasal 517 KUHP baru. Kita dalam pasal 517 KUHP baru ini kita masih membahas tentang masalah dunia usaha, baik perusahaan, pengurus, ataupun komisaris perusahaan atau korporasi. Oke, akan saya sampaikan, saya bacakan bunyi pasal 517 KUHP baru. Pengurus atau komisaris korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditur dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 512 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 atau 2 miliar rupiah. Pasal 517 ini adalah mengatur atau mempidanakan korporasi, pengurus atau komisaris. Sehingga subjek hukum atau yang bisa jadi tersangka dalam pasal 517 ini terbatas, yaitu pengurus perusahaan, direktur, wakil direktur, bendahara, kepala bagian, apa sajalah pengurus atau komisaris dari sebuah korporasi yang sudah ketok palu dari pengadilan itu, diketok bahwa perusahaan you pailit, sudah inkrah gedebiste, memiliki kekuatan hukum yang tetap, atau yang sudah diperintahkan oleh pengadilan memberesi perusahaannya, secara singkat beresi utang-utangmu, ketok palu deng. Dan pengurus atau korporasi, pengurus atau komisaris ini dia melakukan kecurangan. Melakukan kecurangannya terhadap siapa? Terhadap hak kreditur, terhadap orang-orang yang telah membantu memberikan pinjaman. Yang cara-caranya dalam mengurangi hak kreditur itu sebagaimana diatur di dalam pasal 512. Maka kita baca pasal 512. Caranya yaitu huruf A, mengarang-arang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik barang harta benda milik perusahaan. Yang dimaksud menarik barang milik atau barang atau benda milik perusahaan adalah yang sebetulnya ini asetnya perusahaan diambil, dijual. Supaya apa? Supaya nanti tidak disita, supaya nanti tidak diambil oleh si pemenang permohonan pemilu. B. Melepaskan barang milik perusahaan baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawahnya. Wah, daripada nanti kena oleh penggugat kepailitan, jual saja dengan harga murah. Tanahnya dijual, mobilnya dijual, gedungnya dijual, pabriknya dijual, yang dengan harga yang murah. Di bawah harganya sebetulnya itu nilainya katakanlah 100 miliar, jual 70 miliar. Itu. Huruf C, dengan cara menguntungkan salah seorang kreditur. Ambil barangnya untuk menyerutang salah satu kreditur ponakannya. Sehingga yang pemenang pailit ini zong. Namun pelaku ini adalah bukan menghukum korporasinya, ini adalah menghukum komisarisnya atau pengurusnya untuk pasal 517. Atau huruf D, tidak melakukan pencatatan dengan jelas.
tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal mencatat pembukuan perusahaan, atau juga tidak menunjukkan catatan-catatan yang buku-buku atau surat yang sebenarnya. Itu yang dimaksud di dalam pasal 517, yaitu yang dimaksud dalam pasal 512 dari A sampai D. Nah, ini pengurus atau korporasinya dipidana cukup banyak, ini cukup lama, ini 7 tahun. Jadi kalau pengurus atau korporasi ini ikut memanipulasi, bahasa saya, berbuat curang, sebagaimana sudah saya sampaikan berulang kali, yang perbuatan curang itu perbuatan yang tidak terbatas seperti apa caranya, karena itu perbuatan-perbuatan yang memiliki sifat korup. Korup itu adalah licik, busuk, bejat, yang jelek-jelek lah. Akhirnya dia merugikan hak-hak kreditur. Namun kalau yang pasal lain adalah mengatur kepada setiap orang, kalau yang ini adalah limitatif, yaitu pengurus atau komisaris. Di pasal 517 KUHP baru, yang supaya jelas saya bacakan sekali lagi bunyinya. Pasal 517 KUHP baru, pengurus atau komisaris korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 512, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-314 ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah atau keliru yang saya katakan, yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian terima kasih sudah menonton video Esa MH, sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, mohon diluangkan waktu untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, karena masih banyak video-video yang akan diunggah oleh Esa MH terkait pembahasan KUHP baru. Salam Esa MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.